Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Uhudia dari kelas HSA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sejarah bahasa Indonesia pra dan pasca kemerdekaan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pra kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, bahasa yang dipakai berabad-abad sebagai bahasa pergaulan bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13 atau sebelumnya membawa pengaruh pada tradisi tulisan dalam bahasa Melayu. Huruf Arab mulai digunakan untuk menulis bahasa Melayu, sedangkan berdasarkan bukti sejarah bahwa pada zaman Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa, bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, kebahasaan penghubung antar suku di Indonesia, bahasa niaga dalam transaksi perdagangan dan bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu yang dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa pergaulan perkenalan dengan berbagai bahasa asing lain seperti bahasa Sanskerta, bahasa Portugis, dan bahasa Arab. Akibatnya, adanya hubungannya dengan bahasa asing tersebut, maka terjadilah kontak bahasa antara bahasa Melayu dengan bahasa Sanskerta, Portugis, Arab atau Persia dan Belanda. Kosakata bahasa Sanskerta dalam bahasa Melayu yang sekarang menjadi kosakata bahasa Indonesia, contoh sarjana, bupati, mahasiswa, raja, dan wisuda. Sedangkan kosakata bahasa Portugis dalam bahasa Melayu yang sekarang menjadi kosakata bahasa Indonesia, contohnya itu lampu, kemeja, arloji, bangku, dan lain-lain. Sedangkan kosakata bahasa Melayu yang diserap dari bahasa Arab, contohnya itu abad, akal, akidah, dan lain-lain. Kosakata bahasa Melayu yang Indonesia yang diserap dari bahasa Belanda, contohnya itu absen, dongkrak, emosional, dan lain-lain. Kemudian, sehari sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, di samping kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu juga berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Kemudian sesudah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat setiap tahun. Jumlah pemakai bahasa Indonesia semakin bertambah. Kemudian, Indonesia baik dari pemerintah maupun masyarakat sangat besar pengaruhnya. Kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional, melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahan nasional bahasa Indonesia. Berfungsi sebagai kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Dan bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Sebagai negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama itu bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai untuk urusan-urusan kenegaraan. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai alat penghubung tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, dan fungsinya yang terakhir itu sebagai alat pembangunan kebudayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.